selamat datang di channel saya Arleni Wanita. Siang ini saya bikin janji dengan teman-teman kepala ruangan, tapi kalau yang kemarin Kartini sekarang Kartono guys. Saya ingin tahu kalau perawat cowok itu gimana sih dalam bekerja, kemudian seharian mereka seperti apa. Yuk kita udah janji di ruang Fit Anggrek. Yuk. Udah ditutup guys. Salam. Oke, tadi habis sholat Jumat ya. Oke, saya sekarang sedang berada di sarang penyamun. Hari ini saya tomboy sendiri guys. Paling ganteng. Paling tomboy. Oke, kita kenalan dulu ya dengan mereka ya. Yang pertama Mas Taryanto Escort Nurse. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat. Semangat pagi puasa. Alhamdulillah. Kali aja. Kemudian Mas Nunung Kisworo Escort Nurse. Siap. Oke. Kok lemes banget sih puasa beneran ya? Iya. Sahur gak sih tadi malam? Oh masih ngantuk. Bangkut itu ngantuk ya. Oh gitu ya, mungkin sahurnya kebanyakan guys ya. Kemudian Mas Riwanidi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sehat, luar biasa. Kemudian yang terakhir Mas Budi Ari Wibowo Escort Nurse. Ari Wibowo. Alhamdulillah baik. Jadi beliau-beliau ini adalah masing-masing kepala ruangan. Kemarin kita ngobrol dengan kepala ruangan yang Kartini, sekarang yang Kartono guys. Kartonyono. Kartonyono ya. Kartonyono janji deh. Kita ngobrol nggak cuma masa kerja, masa pribadi juga nggak apa-apa ya. Kalau Mas Reza lu asalnya di mana sih? Kalau asalnya dari Brebes Dokter. Kok jauh banget sampai ke sini? Iya, namanya migran. Bukan gelap. Dapat istri di sini atau di mana? Istri dari Demak. Oh, Demak. Ini Kebetulan sama dulu dari luar ya? kuliah juga di sini. Kuliah di sini, ketemu di sini, akhirnya cari kerja di sini aja deh gitu ya. Oh gitu ceritanya guys. Terus berarti lulusan tadi? Dulu D3 keperawatan dari Vikus Unsik. Kemudian melanjutkan untuk S1 di Universitas Ngudi Waluyo, Ungaran, Semarang. Untuk nurse-nya ya. Oke, kemudian Mas Nungkis, ini panggilannya Nungkis guys. Kalau tahu nunungnya doang dikira cewek, ada cowok. Dari mana asalnya? Kalau saya dari Wonosobo aja, Produk lokal guys. dari lahir sampai kerja sama ini ya saya hanya mengenal di Wonosobo ini dari Kesian banget ya, ini kayak kata dalam dari- kurung ya. bahkan dulu saya dari SPK ya, akhirnya seperti militer itu dari Tamtama ya, dari SPK, Akper, kemudian S1. Oh berarti dia produk Jadul ya. Sekarang SPK nya kalau minta legalisir SPK udah nggak ada sekarang. Padahal udah nggak ada. Dia angkatan terakhir SPK itu tahun berapa itu? Angkatan terakhir tahun 99. Saya lulus tahun 95. Semua harus S1. D3 ya minimal ya. Mas Wandi ini dari mana? Lokal. Wonosobo. Wonosobo guys. Tapi istrinya Eropa dia. Rumani. Dari Rumani ya. Oh, iya. Akper dari Semarang. Nih. S1-nya dari Gonggong. Stiker sama Kamu Gonggong. dari mana dulu sekolahnya? Dari ini, dari Ngudi Waluyo, Ungaran. Itunya D3-nya di UNSI. Di tiganya di Poltek Semarang Prodi Magelang. Oh, jalan-jalan juga ya ternyata. Tidak jadul. Tidak. Mas Ari, Sama sebetulnya saya juga hitungannya all generation. Dulu malah SPK-nya kelasnya Nunung. Ya di SPK, kemudian tapi saya linear terus ngambil SPK, lalu ke D3-nya di Poltek Semarang, kemudian untuk S1-nya di Stikes Solo. oh jadi Kan teman. jadi kalau dia tuh ini ya, Nah, ini contek-contekan ya? Ini Ngudi Waluyo, ini ngomong. Oh, jadi Dulu kan juga bener. Dari Ngomong posisinya yang university. sama dokter. Oh, iya. Memperkuat universitas masing-masing. Oke, ini kayak mau perang aja. Oke, sekarang kita mau tahu mereka di bagian apa tugasnya? Mas Wandi dia di bagian apa? Awal di internis ekonomi dulu waktu rumah sakit masih lama banget. Di bangsa internet. Iya. Terus pindah di Anggrek. Dulu Gagio
PIN. Terus pindah di ICU sampai tahun 2016. Kepala ruang ICU dari 2009 sampai 2016. Mau sampai Karaten ya? Mungkin. Sekarang di IGD. Menggantikan beliaunya. Mas Ari dulu di mana riwayatnya? Kalau riwayat saya mungkin paling banyak Judulnya kayak senior. Iya, paling banyak. Karena apa? Dulu saya sudah pernah mengalami setiap ruangan. Dari ruang yang dahlia, ruang anak-anak dulu saya juga pertama kali laki-laki yang pertama masuk ke ruang anak-anak. Kemudian sampai ruang VIP, bahkan sampai ruang kebidanan pun sudah pernah masuk. Saya sudah pernah ditugaskan di ruang kebidanan. Kenapa kecil banget? Tidak tahu kenapa itu kebijakan lama, masih lama saat itu. Saya tidak tahu kalau bisa masuk ke ruang kebidanan. Saya juga tidak tahu. Sampai akhirnya saya selesai di D3-nya, kemudian masuk ke IGD. Kemudian 2017 kemarin masuk ke IPS. Ya sekarang terakhir sekarang di IPS. Iya. terdampar di IPS. IPS. Ya. Mungkin sampai kecil di sini ya. Oh, Kalau nggak digeser ya. tidak, Mas Ari gimana? iya lebih tinggi lagi. Oh iya. Lantai 3. Kalau berdua ini dokter, ini zaman orde lama. Saya juga udah lama. Karena pertama kali saya di Gladiol sudah tidak ada Pak Wali, Pak Wali sudah naik Di ICU. sudah naik di ICU. Ah. Dulu di ruang Gladiol, kemudian yang namanya rotasi itu kan sebuah keniscayaan. Oh, Pasti iya. rotasi terus. Kayak Karaten. Dari Gladiol terus kemudian pindah di ruang Cempaka, di mana di sana notabene kelas 3 dok. Kemudian pindah ke ruang Anggrek VIP, pindah lagi ke Bougainville, Bedah, terus kemudian yang terakhir sampai sekarang di ruang di ruang Anggrek VIP. Oke, Mas Rugis? Ini saya sama udah lama kayak beliau. Jadi 95 saya muter-muter dari rumah sakit yang lama sampai sekarang. Cuma untuk menjadi karu saya sudah berputar 3 ruangan, dari pertama Lamboyan, kemudian saya ke Bougainville, kemudian saya sekarang lagi di Sepakang untuk ruang penyakit dalam. Oke, sekarang kita mau tahu dulu mereka sebetulnya cita-citanya apa sih? Apakah ini bukan cita-cita menjadi perawat atau pelarian atau karena nggak diterima di fakultas lain atau gimana? Gimana? Kalau saya dulu kan awalnya adalah malas sekolah ya. Kelihatan sih. Pingin sekolah langsung kerja. Oh, Ya, ya. dulunya pengen jadi perawat sebenarnya. Hmm. Nah, terus ternyata daftar di SPK itu nggak diterima. Ih, kesian banget ya. Mesti beli SMA banget dulu. ya kelihatan betul. Iya. Dulu adanya SPK ya, SPK, ya. Terus Terus perawatan. SMA lulus daftar di Akper Muhammadiyah Semarang. Dulu waktu daftar itu Akper singkatannya apa? Nggak tahu itu. Saya kira itu Akademi Pertanian. Dari petani itu. Ternyata Akademi Pertanian, perawatan. Terus lulus, ternyata jadi perawat. Lulus 1995, terus langsung diterima di sini. Honorer, terus PNS-nya 1998. Itu alhamdulillah jadi perawat beneran. Jadi memang cita-cita dari awal ya? Insya Allah ya. Kan kayaknya kan kalau orang berpikir perawat itu pasti cewek karena kan sejalan dari ibu Orange Nightingale itu ya. Sebenarnya saya melihat KKI. Kakaknya perawat juga? Iya, saya perawat. KKI Tapi cewek? sebenarnya kepinginnya Musuh. cewek. Kepinginnya jadi dokter tapi kok ikut tes UPTN itu ternyata nggak diterima. Memang benar-benar harus jadi perawat. Oh iya. Kalau Mas Ari dulu gimana? Kesasar nggak? Kalau saya tidak ada bayangan sedikit pun untuk jadi perawat. Nah, terus bayangannya jadi apa? Tukang insinyur? Dulu malah jadinya pengen jadi TNI dok. Kamu kurang Justru dengan tinggi, kurang gemuk kan? postur Enggak, karena sudah dulu sebelum masuk ke SPK sudah sempat nyicipi juga di SMA saya. Di SMA, tapi beliaunya bapak nggak berkenan, jadi saya dipindah jalur ke SPK. Saya ikut orang tua, ikuti orang tua. Tapi alhamdulillah
mungkin karena dua orang tua juga, jadi orang tua juga jadi perawat juga. Alhamdulillah. Sekarang udah menikmati ya? Wow. Menikmati sekali. Mas Ari gimana? Masih cita-cita jadi perawat? Dulu malah justru belum ada cita-cita jadi perawat dokter. Jadi nggak punya cita-cita dulu? Iya. Apa mau jadi penyanyi dulu? Dulu malah cita-citanya jadi Ustaz. insinyur pertanian. Oh, Nah, gitu. karena kita melihat untuk Indonesia sendiri kan negara Pertanian ya? ya, sehingga mungkin di situ banyak untuk lowongan pekerjaan dan sebagainya. Tetapi karena orang tua tidak menghendaki, orang tua itu melihatnya bahwa untuk tenaga kesehatan itu orangnya sukses-sukses, sehingga ingin anaknya sukses. Makanya diarahkan untuk keperawatan. Yang alhamdulillah setelah kuliah sampai Menikmati. sekarang kita bisa menikmati, ternyata begitu indahnya. Ah gitu ya, dengan Mungkin segala lika-likunya ya. Ya karena doa orang tua juga dokter. Alhamdulillah. Mas Rungkis? Kalau saya kan dulu di desa ya, jadi saya tidak tahu perawat itu seperti apa. Hanya lulus SMP itu saya dibonyain bapak saya untuk mendaftar di SPK Pemda Wonosobo, dan saya tidak tahu itu sekolah apa. Setelah masuk, loh kok belum ini sekolahnya gitu loh. Masuknya itu susah tapi kok ternyata berat sekolahnya. Zaman dulu itu ya saya jalani aja, alhamdulillah memang saya menikmati dan saya memang senang di bidang sosial. Dulu ada keluarga yang juga jadi bekerja di bidang kesehatan nggak? Ini kan Kalau udah. saya enggak. Saya enggak. Saya enggak ada. Jadi nggak ada bayangan ya? Bos Maniti aja. Oh ya. Kalau Adi gimana nih? Jangan ada. Oke. Dulu, nah kita pengen tahu dulu waktu Iya. kuliah ada pengalaman paling berkesan nggak? Waktu ngapain? Waktu praktikum apa? Atau apa? Siapa dulu? Ini yang belum nih. Nah, Oh ya, kalau saya pengalaman yang berkesan itu ya waktu ada, karena kita dari SMP itu setingkat SMA dan saya sekolah perawat, artinya kan kita di situ adalah pelajaran-pelajaran yang vulgar gitu loh. Gitu Jadi ya. pada saat itu padahal kan kita seumuran SMA kan, SMA kan agak nakal-nakal gimana gitu lah. Ya, Jadi ya, itu gitu ya. menjadi obrolan di asrama yang mengasihkan gitu loh. Oh, gitu ya. Kalau kita mengetahui ya sesuatu hal yang lebih dari yang tidak ada yang lain. Mungkin itu pertimbangannya SPK itu gitu ya. Jadi Iya. sepertinya beban yang dikenakan untuk seorang anak yang umur 15 tahun itu berat sekali kalau di SPK itu. Jadi Iya. ini nampaknya bebannya harus ke yang lebih dewasa lagi setelah tamat SMU atau SMA ya. Karena masih produk SMU apa SMA sih? Saya produk SMA. SMP, SMK. SPK kan startup SMA. SMA, setelah SMA. Dan kan saya tidak melewati SMA. Dan saya untuk D3-nya kan upgrade ya, bareng teman-teman dari rumah sakit ini. Kemudian Jalur khusus S1-nya ya jalur Iya, khusus, artinya sudah biasa ketemu di sini atau enggak begitu. Kita sudah langsung bekerja. Setelah SPK kan tahun 95 itu saya sudah langsung masuk ke sini bekerja. Jadi dia udah tahu dalaman perempuan dulu dia. Mungkin ya, itu di SPK itu kan ya bulannya kan seperti itu lah. Kalau SMA pernah teman saya itu sampai lihat itu sampai dikeplak dari belakang gitu. Karena dia berfantasi gitu. Yang fantasinya ngarang. Kamu Apa dok? Iya. Kalau kata penyanyi, ya ada masa paling indah, masa-masa di kuliah. Oh, Gitu. gitu ya. Jadi alhamdulillah di pada saat kuliah merupakan masa-masa terindah saya juga. Nyatanya. Misalnya ya, apa tuh alhamdulillah. pas ujian contekan, nggak ketahuan, malam Iya. SKS sistem kebut semalam, atau waktu praktikum apa yang paling berkesan yang sampai sekarang masih diingat di ceritanya? Kalau masa-masa itu memang awalnya melihat darah saja rasanya mungkin Udah mual ya? sudah mual ataupun pusing. Tetapi dengan pada saat praktik, kemudian kita melihat secara nyata praktik IGD, praktik ginekologi dan sebagainya, melihat dari seperti itu akhirnya menjadi terbiasa. Nah itu merupakan masa-masa yang sebelumnya memang tidak kita dapatkan. Alhamdulillah dengan kuliah tersebut
sedikit demi sedikit rasa bau anyir, bau amis dan sebagainya itu Udah biasa sudah ya. menjadi hal biasa. Mungkin kalau pertama kali nolongin Jadi, orang pasien buang air besar tuh kayaknya ada rasa jijik atau apa ya, namanya udah biasa banget. Nah, jadi ada yang paling berkesan, kamu tuh kayaknya suka yang agak nakal-nakal dikit ya. Apa? kelihatan Oh, pinter nambahnya ini. Oh ya, aku suka nonton soalnya. Kalau saya kan lulusan dari Semarang, prakteknya di Karyadi. Dan itu zaman bahula itu mungkin zaman Belanda itu ya, lulusan Belanda. Sehingga saya itu siswa itu sebagai cleaning service, nyapu, ngepel dan sebagainya sampai selesai. Saat mau ngepel, ngambil airnya aja udah nungguin, itu udah dimarahin sama seniornya di situ. Kamu itu nungguin ngapain? Berdiri, itu kerja dadat gitu. Nah, terus kayak gitu, saya tuh lagi nunggu airnya itu loh Bu. Loh, kamu tuh lagi tanya kok malah jawab terus loh. Saya apa harus diem ya? Habis kayak gitu, ambil airnya, ngepel, ngambil pasien untuk ronsen di radiologi. Pagi sampai siang, pulangnya siang, langsung pulang udah selesai. Sama, sehingga tidak usah ikut-ikutan nyuntik, tindakan yang lain nggak ikut. Itu pengalaman. Jadi kamu artinya melarikan diri dari kewajiban. Iya. Paling Dokter tidak. udah tahu. Jadi kalau kayak gitu, kalau ada yang perlu ngantar jauh-jauh nggak sih? Kalau perlu rujuk kemana, gua aja yang berangkat dah gitu. Nanti balik kemana gitu ya. Itu untungnya hari terakhir Dokter. Hari terakhir sehingga besok Untungnya udah banyak nggak aku gitu. dari pending loh. Ya alhamdulillah. Mas Ani gimana? Sebetulnya hampir sama sebagian itu ya, tetapi yang paling saya rasakan berkesan dulu itu pas di Karyadi juga Poltekkes Semarang, jadi prakteknya di Rumah Sakit Karyadi. Saat itu praktek di ruang penyakit dalam, untuk menghindari pekerjaan yang agak banyak, biasanya teman-teman mahasiswa ini punya trik untuk melarikan diri. Jadi saat pagi untuk mengantar pasien-pasien yang HD itu kan lama Dokter. Ya, jadi kita nganter ke HD, alasannya nganter HD, nanti pulangnya kalau di Karyadi agak siang. Jadi kamu nungguin, padahal nggak perlu. Iya, nggak nungguin. Itu teman-teman tinggal kadang-kadang gitu. Ada cerita yang seperti itu. Tapi yang paling berkesan juga masalah sebetulnya ada di kuliahnya, tetapi di perjalanan. Karena kalau saya harus berangkat ke Semarang, ini harus bangun jam 3 pagi, harus nyegat bis dulu jam 3 pagi. Dari rumah. Dari Wonosobo itu jam 3 pagi Dok. Iya, pakai nggak Dok. Kos, tapi kan kalau pas pulang gitu, Hari kita pertama harus bis itu. naik ngadang bis itu sampai mulai jam 3 pagi. Sampai sana jam 8. Itu jam 3 pagi nggak ada bis tuh, ketemu hantu nggak di bis? Ketemunya teman-teman senasib. Ada cerita nggak misalnya dulu? Yang paling diinget, ya aku dulu punya dosen killer banget itu. Gimana triknya menghadapi dosen killer itu gitu? pastilah semuanya Baik, ya? mengalami. Oh, ada? Pasti mengalami. Nah. Entah itu yang paling jutek ataupun misalnya yang paling wah ini kok orangnya paling penyabar, penyayang, itu pasti ada Dokter. Ada? Ngajar apa tuh yang paling gila tuh? Ini kembali pada penilaian masing-masing ya Dok ya, penilaian masing-masing. Tapi kalau menurut saya sih karena kita pada saat kuliah kan kita dari remaja ke dewasa gitu, sehingga sama-sama dewasa, sama-sama saling tahu gitu. Sehingga pada saat misalnya ini ada sesuatu yang sekiranya perlu dilurusi dan sebagainya, kita kan bisa mengusulkan Dokter. Jalan keluarnya seperti apa? Oke, berarti asik-asik aja ya untuk kuliah ya. Kalau pengalaman yang horor-horor pernah nggak dihadapi selama di Bangsa? Di mana? Di rumah sini, sakit. waktu kuliah di sini, Waktu kuliah. Waktu kuliah. waktu kuliah itu di Rumah Sakit Romani. Ada hantunya? Kan setiap pagi itu kan harus menyiapkan air untuk mandi pasien. Jam 3 itu harus ke dapur, bawa tong besar itu, terus beradek melewati mobil jenazah. Sebelum melewati situ itu udah bau anyir itu, nggak enak. Terus melewati mobil jenazah itu
nengok ke sana ada yang duduk di ambulannya. Oh, gitu. Diam, Terus diam. nggak ada hai. Enggak, itu udah takut. Terus habis itu Tapi namamu Wani kok. Iya. Jadi Orawan itu Saking. diganti aja. Sri Orawani. terus tetap jalan sana sama temennya tuh namanya Yono, panggilannya Cino. Cin, neng ambulan di ambulan itu dilihat ngomong jago. Ada orang duduk di situ. Terus wah kayak tetap medhi melayu nyurung itu sampai dapur kan ditinggal. Terus kembali lagi ke ruangan ngomong sama Mbak, itu ada hantu di mobil jenazah. Kurang nggak ada pokoknya. Ternyata Terus waktu ngambil dilihat lagi di situ udah nggak ada, baunya juga anyirnya sudah hilang. oh gitu. Berarti Itu yang bisa. iya. Kalau yang dia di masuk sini- ke ransel kami waktu itu. Kamu Hah? bawa ke ransel. Nah, Di foto ya. Saingan sama dokter Andi dulu, untungnya belum punya HP untuk Belum zaman HP, belum ada HP. Kalau di sini ada dokter. Pernah juga waktu di Gladiol itu yang bayi nangis dan sebagainya udah cari Tapi kalau kemana-mana. bayi nangis itu kadang-kadang tuh ada orang HP musiknya tuh anaknya suruh pas nangis direkam terus pas Dulu nada belum ada Belum. HP. Oh iya. Belum ada. Zaman dulu guys. Iya. Jangan jadul. Ya mungkin itu horornya banyak sih sebenarnya. Kayak sekarang itu di bawah itu juga banyak. Oke. Ada jaga duty, ada di laundry itu yang baju putih rambutnya kelihatan tapi nggak kelihatan. Ternyata spray yang dicantelin. Oh iya. Dilihat nggak ada. Dilihat nggak ada. Nah, yang bajunya merah siapa itu? Itu yang di ICU juga ada. ICU bawah baju merah juga ada. Oh ada ya. Ada. Oh ya, itu vaksin kali ya. Yang udah pernah nyuntik pasien juga merasa udah disuntik juga. Oh ya. Di ICU. Oh Tapi gitu. alhamdulillah kalau saya belum pernah dokter secara pribadi gitu ya ketemu sesuatu yang heboh dan sebagainya enggak. Tapi dari pasien-pasiennya sendiri yang kadang cerita semalam ini ada anak kecil berlalu-lalang ada di kamar. Oh